ada salah satu analisa dari konten kreator besar mengenai pertandingan antara Dewa United melawan Persib Bandung tadi malam. Sedikit menggelitik untuk saya sampai saya speak up seperti ini. Simak baik-baik. Dan ini proses gol pertama Dewa United. Lihat ini, dari Noah lagi. Dia melakukan permainan kualitatifnya, melakukan yang namanya early cross. Tapi tidak maksimal. Bola terus dikejar oleh Mesidoro. Nah, disinilah memunculkan yang namanya sebuah kontroversi. Namun kita teruskan terlebih dahulu. Alex Martins tanpa ada penjagaan yang kuat berhasil menceploskan bola tersebut ke gawang Persib Bandung. Selesai laga, Boyan Hodak pun mengomentari proses gol yang dihasilkan Dewa United tersebut. Boyan Hodak menilai defender atau pertahanan yang dimiliki Persib quote and quote ya kekanak-kanakan, karena kalau kita bicara level bola sudah keluar atau masih di dalam, itu setidaknya kita serahkan dulu kepada wasit. Yang penting kita fokus dulu. Namun faktual di atas lapangan ya kita sudah lihat ya, Alex Martin bisa menceploskan menjadi sebuah gol. Lantas gimana kita menilai hal tersebut? Satu, di Liga Indonesia belum ada goal line teknologi. Oke, kedua, di Liga Indonesia belum ada kamera horizontal yang fokus untuk menyorot area gawang dari masing-masing penjaga gawang. Oke, sehingga replay yang dihasilkan Liga Indonesia pasti tidak akan simetris ataupun tegak lurus. Nah, yang berujung miring. Kalau kita lihat replay dari tayangan Liga Indonesia, ketika miring hasil replaynya, footage atau fotonya kawan-kawan, tidak akan mungkin kita bisa langsung menjustifikasi itu bola sudah keluar 100% atau bola di dalam 1%, 2% dan lain sebagainya. Termasuk untuk case ini situasinya miring. Tidak ada kamera yang cukup proper yang ditampilkan di layar televisi, sehingga aku tidak bisa menyimpulkan apakah bola ini keluar atau tidak. 2 tahun lalu aku sudah pernah. Kita bahas dulu analisa dari Tommy ya. Kalau memang di Indonesia, di Liga Indonesia itu belum ada kamera horizontal, terus kenapa kamera yang jarak jauh itu kan kelihatan udah keluar, kenapa gak disahkan itu bolanya keluar? Kenapa bisa? Ya harusnya kan karena kameranya terbatas gitu kan, kameranya terbatas, terus kelihatan dari sudut pandang kamera itu bahwa bola itu udah keluar, ya udah pakai kesimpulannya, keputusannya keluar gitu kan. Kecuali kalau ada kamera horizontal yang benar-benar itu bola belum keluar, baru itu kan. Kenapa juga gak ada kamera horizontal? Kalau gak ada kamera horizontal ya udah kamera yang ada aja gitu kan, itu udah jelas keluar gitu. Jangan ngebahas yang horizontal, yang penting dari sudut pandang kamera itu kelihatan kan udah keluar, ya udah kesimpulannya itu udah keluar gitu. Jadi golnya itu benar-benar tidak sah. Makanya harus ambil keputusan dong Bang gitu. Jangan sampai memberikan analisa tapi kelihatannya berpihak gitu. Ini ngasih analisa atau ngasih keberpihakan gitu Bang. Kalau menurut saya gitu Bang. Lanjut dulu video Abang. Bagaimana cara mereka mensiasati kasus seperti Mesidoro tadi? Mereka letak kamera yang horizontal langsung, simetris ke area gawang. Sepanjang gawang tuh bakalan terdeteksi kalau kita melihat VAR. Dan pada case Mesidoro itu pun kita nggak ada secara faktual ditampilkan tayangan ulangnya dari kamera yang tersedia. Memang nggak ada kamera horizontalnya. Ada yang mengatakan dari reverse cam itu kelihatan. Nah, kalau misalnya kelihatan, kenapa tidak dipublikasikan lewat tayangan VAR agar clear? Karena kan kamera VAR Liga Indonesia ini terintegrasi dengan kamera broadcast. Ingat itu. Jadi apa yang ada di kamera broadcast itu yang akan ditayang ke kamera VAR. Dan menariknya lagi, wasit pun tidak melakukan on-field review. Lalu ini proses gol kedua Dewa United. Oke, sebelum ke proses gol kedua nih ya. Makanya kata saya juga gitu, kalau emang terbatas gak ada kamera horizontal di Liga Indonesia, ya udah ambil keputusannya, kelihat dari kamera jauh, kamera seadanya, terus kelihatan bola itu udah keluar, ya udah ambil kesimpulannya keluar saja, itu simple, lebih aman gitu kan. Gak bakalan ada keberpihakan, gak bakalan ada unsur kecurangan gitu. Udah ambil kesimpulannya, bola itu udah keluar, itu lebih aman untuk wasitnya juga gitu Bang, maksudnya.
Lanjut nih, analisa kedua dari Bang Tommy untuk gol yang kedua. Saat sapuan dilakukan oleh Julio Cesar, terlebih dahulu terkena ke kaki pemain Dewa United Alex Martin. Lalu bola itu menyentuh tangan dari Alex Martin. Wasit tetap mengatakan ini play on, dan Noah lagi lewat permainan kualitatif yang sudah kita katakan sejak awal diterima Kambuaya untuk menciptakan sebuah gol. Lantas bagaimana gol kedua Dewa tersebut? Menurut aku itu keputusan yang sudah tepat. Ini aku tampilkan tabelnya dan sekaligus membandingkan kasusnya Remontanke. Kenapa? Karena banyak bentar. Kenapa membandingkan antara gol kemarin Dewa United sama golnya Remontanke pas waktu lawan Persibaya? Gak usah dibanding-banding, Bang. Gak usah dibanding-banding. Kalau cari perbandingan itu sama saja gitu kan. Bolanya nyentuh tangan sama saja. Lanjut dulu, Bang. Pertanyakan kepadaku, Remontanke kasus kemarin kenapa beda? Yes, inilah perbedaan. Nah, proses kontak Alex Martin, bola terkena ke kakinya sendiri, baru ke tangan, deflection. Posisi tangan natural di bawah atau sesuai siluet lari. Itu maksudnya kita sedang berlari, kita main bola, kan nggak mungkin tangan kita kayak gini. Pasti kita akan menggerakkan tangan. Nah, itu sikap natural. Dan jangan lagi memakai terminologi ball to hand, hand to ball. Jangan seperti itu. Di law of the game nggak ada lagi istilahnya seperti itu. Sudah langsung ditegaskan ada istilah natural bigger, ada unnatural bigger. Gimana unnatural bigger? Ketika tangannya membesar, membuat besar tubuhnya seperti ini, bola terkena ke tangan, itu akan dikategorikan handsball. Namun ada kasus tangannya melebar juga tapi tidak handball, itu jatuhnya ke natural bigger. Natural bigger ini tangannya menyempit seperti ini, natural bigger, atau seperti ini. Nah, namun dia dalam proses berlari, kan nggak, lagi aku katakan nggak mungkin lari seperti ini, tangan dilipat kayak gini, kan nggak mungkin nih. Nah, jadi pas dia lari kayak gini, atau kasus seperti Alex Martin tadi, nah itu kategori ke natural bigger, sesuai dengan siluet daripada tubuhnya. Lalu protokol PAR, ini penting. Untuk kasus Alex Martin tidak dianggap pelanggaran di awal fase penyerangan. Nah, jadi apa yang dilakukan Alex Martin itu tidak langsung menciptakan sebuah gol. Ada fase ketika Noah melakukan pergerakan kualitatifnya 1 versus 1. Kalau misalnya Noah nggak jago kualitatifnya tadi 1 versus 1-nya, nggak akan mungkin bisa tercipta gol meskipun dibantu oleh Alex Martin tadi. Jadi ada fase yang membelahnya, memisahkannya, dan keputusan akhir gol sah. Lalu untuk Remontanke tadi, bola langsung mengenai tangan pemain, unnatural bigger yang seperti kita katakan tadi, handball di fase penyerangan awal, dan keputusan akhir gol kita tahu dianulir. Sip. Nah, lalu Semakin lucu analisa Abang. Saya tanya sekali lagi, bener gak itu pas Remontanke itu pas salto kena langsung tangan? Kalau menurut saya itu kena kaki dulu, baru ke tangan, sama saja kayak pertandingan semalam gol kedua. Seperti itu, ke tangan dulu, ke kaki dulu, langsung ke tangan. Terus gini, itu lagi berlari. Pertanyaannya lagi berlari atau lagi ngehadang? Kan posisi bolanya lagi ada di back persib, gitu. Kenapa lagi berlari? Kan lagi ngehadang bola, jelas-jelas lagi ngehadang bola. Bolanya nyentuh kaki dan tangan dia, gitu kan? Tangan dia itu aktif, Bang, gitu. Bukan natural, itu aktif ngehadang. Kalau bolanya gak aktif, itu bolanya gak bakalan langsung jadi serangan balik ke Persib, gitu. Menurut saya. Kali lagi ya untuk Bang Tommy, maaf ya kalau ngasih analisa itu yang benar-benar yang bisa netral lah gitu. Kalau ini mah kayak memihak ke wasit, kayak memihak ke PT LIB. Ini ada apa ini, ada unsur apa ini gitu, Bang. Jadi sama saja kayak kata saya mah itu maksudnya handsball gitu kan, handsball aja gitu, karena itu kan lagi bermain. Ini tangannya itu dibawa, nggak disimpan di rumah, nggak disimpan di parkiran. Ini dipakai tangannya, itu dipakai aktif untuk menghadang bola juga kan, gitu. Makanya bisa terjadi gol gitu. Jadi bukan
unnatural bigger bukan gitu bang gitu. Jadi sama saja dia bermain pakai tangan gitu, tangannya juga aktif gitu bang. Menurut saya itu gol bisa dianulir juga gitu. Makanya saya agak tertantang ketika mendengar analisa dari Bung Tommy gitu, kayak kurang tepat gitu, kayak apa gitu, nggak netral lah gitu bang. Ya seperti itulah kesimpulannya saudara-saudara dari review analisa Bang Tommy.